jika seseorang bermaksiat, kemudian dia bertaubat, namun dia mengulangi kemaksiatannya kembali dan terus bertaubat lagi dan mengulanginya kembali, apakah diterima taubatnya apabila seperti itu? Nah, mungkin kita cerita tentang syarat taubat. Taubat itu harus ikhlas. Taubat itu harus ikhlas. Bukan karena manusia. Karena ada bapaknya, taubat dia. Ada ibunya, taubat dia. Tapi ketika nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak ada atasannya, taubatnya tidak jadi. Jadi taubat itu syaratnya pertama harus ikhlas. Yang kedua, menyesal atas maksiat yang dilakukannya. Menyesal atas maksiat yang dilakukannya. Yang ketiga, meninggalkan maksiat yang dilakukannya. Meninggalkan maksiat itu. Yang keempat apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini kalau terkait dengan haknya Allah SWT. Kalau terkait dengan hak manusia, di samping syarat ini ditambah dengan syarat harus minta halalnya manusia. Ya, tergantung apa yang dilakukan terhadap manusia. Kalau ngambil haknya, kembalikan haknya. Dan seterusnya. Di sini ada syarat bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, apakah orang yang bertaubat itu benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi? Kalau setiap kali bertaubat dia bertekad untuk tidak mengulanginya, insya Allah taubatnya diterima. Insya Allah taubatnya diterima. Tapi dia bertekad untuk tidak mengulangi. Kok terulang? Kadang-kadang manusia lupa itu. Tapi setelah mengulangi dia ingat bahwa ini adalah perbuatan salah, nggak boleh mengulanginya lagi. Dia bertobat lagi dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Makanya kalimatnya berazam, ya, berazam, bertekad. Kalimat Imam Nawawi berazam, bukan berjanji tidak akan mengulangi. Berbeda ya dengan bertekad dengan berjanji. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini. Nah, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang akan bisa menjamin bahwa seseorang tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama? Tapi dia punya tekad, semangat kuat, betul-betul bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau seperti itu, insya Allah taubatnya diterima. Karena dia akan tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Tapi kalau pada akhir hayatnya dia apa namanya, diakhiri dengan perbuatan yang salah, ya dia akan dihitung sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Diampuni atau tidak, selama itu bukan perbuatan syirik, maka terserah pada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, karena mungkin dia punya hasanat yang banyak, punya kebaikan-kebaikan yang banyak, punya amal-amal yang bisa menghapus dosanya, sakit terus-menerus misalnya, bisa menjadi penghapus dosa. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dihapus, ya akan dihukum dulu, akan diadab dulu oleh Allah SWT. Tergantung dari kehendak Allah. Maka kita katakan bahwa itu tetap diterima taubatnya selama dia bertekad dan menyesali perbuatannya, itu tetap diterima oleh Allah. Supaya kita jangan sungkan untuk bertaubat, karena bertaubat itu adalah ibadah dan Allah gembira karenanya selama pintu taubat belum tertutup. Tapi kalau nyawa seseorang sampai di tenggorokan, sudah sampai tenggorokan baru bertobat, maka tidak diterima taubatnya. Innallaha yaqbalu tauba, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkongan.
Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan coba-coba, pokoknya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Seseorang main-main dengan tobatnya atau tidak. Jangan sampai kayak tobat sambel gitu ya. Main-main dengan tobatnya. Tobat-tobat di hadapan orang. Nggak ikhlas lagi. Terus dia menyembunyikan pengkhianatannya. Bahwa dia bertekad untuk mengulangi. Disimpan dulu ini gambarnya, ya. Nanti sewaktu-waktu sewaktu-waktu butuh gampang bukanya. Itu kan namanya nggak sungguh-sungguh tobatnya, nggak bertekad untuk tidak mengulangi, tapi punya tekad untuk mengulangi. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Ya, dia senangnya nonton HP. Sekarang kebetulan lagi ingin tobat, ya, tapi terus gambarnya disimpan, diklik, disimpan misalnya. Supaya apa? Nanti sewaktu-waktu bukanya gampang. Ketika longgar, ketika lagi nggak ada masalah. Itu namanya tidak tobat yang sesungguhnya. Apalagi tobatnya hanya di hadapan orang. Saya tobat sungguh-sungguh, Pak, saya tobat sungguh-sungguh. Ya. Namanya nggak ikhlas, karena tobatnya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.